Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zain Hasan Genggong, Kiai Muhammad Hasan Mutawakil Allah, SHMM, dan yang saya hormati Bapak Rektor Unzah, Bapak Abdul Aziz Wahab, BAMAG, dan yang saya hormati dosen pengampu Bapak Ramdan Wagianto, MH, dan di sini saya Hirunisa akan menjelaskan tentang sistem hukum negara di Asia Tenggara. Baik, yang pertama yang saya akan jelaskan tentang sistem hukum keluarga. Sistem hukum keluarga mencakup aturan mengenai pernikahan, penceraian, hak dan kewajiban suami istri, hak asuh anak, dan warisan, dan yang berkaitan dengan keluarga. Di Indonesia, sistem hukum keluarga diatur oleh beberapa hukum yang berlaku berdasarkan agama, adat, dan hukum negara. Hukum Islam mengatur keluarga muslim melalui kompilasi hukum Islam yang sering disebut juga KHI dan peradilan agama. Hukum adat masih berlaku di beberapa daerah untuk masyarakat non-muslim meskipun pengaruhnya cenderung semakin berkurang. Hukum sipil atau hukum negara juga berlaku, terutama bagi mereka yang tidak tunduk pada hukum Islam atau adat. Yang kedua, pengaruh kolonialisme terhadap hukum keluarga. Kolonialisme, terutama Belanda, memiliki dampak besar terhadap perkembangan hukum keluarga di Indonesia dan banyak negara lain yang pernah dijajah. Pengaruhnya, yang pertama, introduksi hukum sipil barat. Di bawah pemerintahan kolonial Belanda, hukum keluarga di Indonesia dipecah menjadi beberapa bagian berdasarkan kelompok etnis dan agama. Belanda memperkenalkan Burgerlijkheid atau BW yang merupakan hukum Islam berdasarkan sistem hukum Belanda, dan ini berlaku untuk orang Eropa dan sebagian kecil pribumi yang bukan Muslim. BW mengatur pernikahan, penceraian, dan warisan, namun hukum ini tidak berlaku secara umum bagi mayoritas Muslim yang tunduk pada hukum Islam. Pengaruh yang kedua, sistem pluralisme hukum. Kolonialisme memperkuat pluralisme hukum di Indonesia, di mana hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat hidup berdampingan. Pluralisme hukum ini menciptakan sistem hukum yang terpecah berdasarkan agama, etnis, dan kelas sosial. Kolonialisme juga memperkuat perbedaan hukum berdasarkan status sosial, di mana hukum Eropa atau Belanda dipandang lebih modern dibandingkan hukum Islam atau adat. Yang ketiga, penguatan hukum Islam. Selama era kolonial, hukum Islam dipertahankan oleh pemerintah kolonial untuk mengatur kehidupan keluarga Muslim. Penguasa kolonial sering kali memilih untuk tidak mengganggu tradisi lokal dan hal pernikahan, penceraian, dan warisan agar menghindari konflik sosial dan agama. Ketiga, yang saya akan jelaskan tentang kebijakan hukum keluarga pasca kolonial. Setelah Indonesia merdeka, ada upaya untuk menyatukan berbagai sistem hukum yang ada, namun pluralisme hukum tetap bertahan hingga saat ini, terutama dalam hukum keluarga. Dalam KHI diundangkan pada tahun 1991 sebagai upaya untuk mengkodifikasi hukum Islam yang mengatur pernikahan, penceraian, dan warisan bagi umat Muslim. Yang kedua, hukum perkawinan 1974 berusaha untuk merumuskan hukum keluarga nasional yang berlaku umum, tetapi tetap memperhitungkan hukum agama dan adat. Pengadilan agama. Pengadilan agama di Indonesia memiliki
jurisdiksi khusus untuk menangani kasus-kasus keluarga bagi umat muslim, sedangkan pengadilan negeri menangani kasus keluarga bagi non-muslim. Yang keempat, dampak kolonialisme di negara-negara lain. Pengaruh kolonialisme juga terlihat di negara-negara lain seperti India, Malaysia, dan negara-negara di Afrika. Kolonialisme Eropa seringkali mengenalkan sistem hukum barat, tetapi tetap mempertahankan hukum adat dan agama yang telah ada, sehingga penghasilan sistem hukum yang bersifat campuran. Secara keseluruhan, kolonialisme meninggalkan jejak yang mendalam sistem hukum keluarga di banyak negara, termasuk Indonesia, dan pengaruh bentuk serta perkembangan hukum keluarga hingga saat ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.